Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, jemaat HKBP yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Melalui berkat-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan jadi sesuatu kekuatan yang baru bagi hidup kami di setiap melakukan aktivitas kami. Tuhan, berfirman Engkau melalui hamba-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu ini untuk membawakan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari hati daripada hamba-Mu ini dan dari segala perkataannya sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan renungan pagi Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sebagai renungan pagi di tanggal 8 Oktober 2022 bagi kita hari ini, yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 30, demikian bunyi saya bacakan untuk kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku selamanya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sampai di situ. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini
ada dua definisinya. Yang pertama adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Hana adalah seorang wanita yang patut kita teladani di dalam Alkitab. Dia lama merindukan seorang anak, tapi lama diberikan oleh Tuhan. Tapi Hana tidak pernah kecewa. Hana tetap selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan sampai dia mendapatkan seorang anak. Hana adalah orang yang setia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Hana pun pernah ditegur Imam Eli. Dibilang dia adalah sedang mabuk karena anggur. Padahal Hana adalah sedang berdoa. Tapi Hana tidak henti-hentinya berdoa. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan daripada Hana menerima seorang anak yang disebut adalah Samuel. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Hanalah orang yang setia, orang yang dekat kepada Tuhan. Biarpun permintaannya lama dikabulkan oleh Tuhan, tapi Hana tetap setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarpun Hana dicaci, diejek daripada istri, daripada Elkana, tapi dia tetap setia, percaya kepada Tuhan. Pasti apa yang dari Tuhan itulah yang selalu terbaik. Maka saya memohon kepada kita saudara-saudara, biar kita selalu banyak mengalami kegagalan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita kecewa, tapi marilah kita contoh seperti Hana yang selalu setia berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang menghina Allah. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Eli adalah menghina Allah karena Imam Eli dan keluarganya memanfaatkan persembahan yang disediakan oleh bangsa Israel untuk Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya. Begitu juga Imam Eli adalah lebih menghargai, menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Itulah suatu penghinaan bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita, apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, marilah Tuhan selalu kita muliakan melalui pekerjaan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Janganlah seperti Eli memanfaatkan pekerjaannya untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan pribadinya. Tapi marilah kita di setiap tugas-tugas yang diberikan Tuhan bagi kita, kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat diberkati Tuhan dan dapat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, begitu juga Tuhan, waktu kami melakukan segala aktivitas kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.